Bekasi punya museum. Yaps, banyak yang mungkin baru tahu nih, kalau di Bekasi juga ada loh museum yang membahas tentang sejarah Bekasi dan juga sejarah Indonesia lainnya. Gedung Juang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun kini, Gedung Juang disulap menjadi museum, di mana semua benda dan sejarah yang terdapat di dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Wah, makin penasaran gak sih sama sejarah bagaimana museum ini bisa berdiri sampai sekarang? Gedung Juang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gedung Tinggi terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39, Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bangunan ini pada awalnya merupakan bangunan milik seorang bangsawan Cina yang bernama Kou Zhengqi dan Tuan Tanah Lieutenant der Chinesen. Gedung ini mengalami 2 tahap pembangunan, yakni pada tahun 1906 sampai 1910, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1925. Dulunya, gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik mereka. Pada saat itu, sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun dan Cibarusah menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan serta pertahanan untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda kembali merebut Gedung Juang pada tahun 1949. Dengan semangat para pejuang kemerdekaan, akhirnya Indonesia berhasil menguasai gedung ini lagi dan mengamankan wilayah Tambun. Gedung Juang yang berdiri sejak tahun 1906 telah beberapa kali beralih fungsi, mulai dari gedung pemerintahan Belanda, kemudian dikuasai Jepang, hingga akhirnya berhasil direbut oleh rakyat Bekasi. Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang disulap menjadi museum digital. Pembangunan revitalisasi mulai pada tahun 2020. Museum ini saat ini dikelola dan di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bekasi, hingga pada akhirnya diresmikan pada tahun 2021 pada tanggal 20 Maret. Museum ini merupakan museum Bekasi pertama yang menyusung konsep teknologi digital dan modern. Pemerintah melakukan penataan kembali Gedung Juang sebenarnya tidak ada alasan yang spesifik. Hanya saja karena Gedung Juang mengandung banyak sejarah sehingga akan menjadi salah satu ikon kebanggaan warga Bekasi, sekaligus untuk mengenang sejarah perjuangan warga Bekasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak sekali hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital. Mulai dari profil Bupati Bekasi setiap periodenya, hingga bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah, serta barang-barang kehidupan prasejarah, seperti peta Bekasi saat di bawah kekuasaan VOC, kerangka tubuh manusia Burnian, dan masih banyak lagi.
kita masuk ke sini, kita disambut dengan slogan, yaitu ada rangkaian langkah memajukan Bekasi. Nah, di sini juga ada patung Bupati Bekasi yang sekarang, yaitu ada Eka Supriya Atmaja. Dan di sini ada foto Bupati Bekasi yang pernah menjabat, hingga ada juga patung Eka Supriya ini yang menjadi Bupati Bekasi sekarang. Namun, pada tahun 2021, saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja terkonfirmasi positif COVID-19 dan dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 11 Juli 2021 setelah berjuang melawan COVID-19. Kemudian, Bupati Bekasi yang sudah resmi dilantik sekarang bernama Dhani Ramdan. Dan di sini juga ada Bupati Bekasi yang telah menjabat dari Bupati pertama hingga yang sekarang, berjumlah 17. Hall of Fame. Pada saat pertama kali memasuki gedung museum, pengunjung akan disajikan profil Bupati Bekasi dari tahun ke tahun. Di ruangan ini terdapat patung berwarna emas yang berbentuk miniatur bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Bekasi beserta foto dan tahun masa kerjanya. Pada ruangan ini juga terdapat teknologi digital yang dimana dapat menunjukkan profil dari setiap Bupati Bekasi yang pernah menjabat. Oke, kita mulai dari Bupati pertama di Bekasi, yaitu yang pertama Suhanda Umar 1949 sampai dengan 1951. Beliau melalui sidang DPRDS Bekasi pada 5 Mei 1951 di Jatinegara, menjatuhkan mosi memecat dia dari jabatan kepala daerah Kabupaten Bekasi dan meminta diganti dengan yang lain. Lalu digantikan oleh Kiai Haji Nur Ali sebagai Bupati sementara. Yang kedua ada Kiai Haji Nur Ali 1951. Sebagai Bupati sementara, ia menjabat selama 3 bulan. Beliau merupakan inspirasi dan spirit sebagai sang pemimpin, mampu memancarkan gambar seorang pemimpin yang memimpin rakyat Bekasi dalam perjuangan dan merangkul semua kalangan demi mempertahankan kemerdekaan. Lalu beliau digantikan oleh Sampuno Kolopaking sebagai Bupati tetap. Yang ketiga ada Sampuno Kolopaking 1951 sampai dengan 1958. Beliau menjabat sebagai Bupati Bekasi tepat sejak tahun 1951 sampai dengan 1958 menggantikan Suhanda Umar dan Kiai Haji Nur Ali. Yang keempat ada R. Son Prawira Adiningrat. Beliau menjabat sebagai Bupati Bekasi tepat sejak tahun 1958 sampai dengan 1960 menggantikan Sampuno Kolopaking. Yang kelima ada M. Nausan. Lalu Bupati selanjutnya adalah M. Nausan dengan masa jabatan pada tahun 1960. Yang keenam ada Maun alias Ismaun. Lalu Bupati selanjutnya adalah Maun alias Ismaun dengan masa jabatan pada tahun 1960 sampai dengan 1967 menggantikan M. Nausan. Yang ketujuh ada M. Sukat Subandi. Lalu Bupati selanjutnya adalah Sukat Subandi dengan masa jabatan pada tahun 1967 sampai dengan 1973 menggantikan Maun alias Ismaun. Yang ke-8 ada Haji Abdul Fatah. Lalu Bupati selanjutnya adalah Abdul Fatah dengan masa jabatan pada tahun 1973 sampai dengan 1983 menggantikan Sukat Subandi. Yang ke-9 ada Haji Suko Martono. Lalu Bupati selanjutnya adalah Suko Martono dengan masa jabatan pada tahun 1983 sampai dengan 1993 menggantikan Abdul Fatah. Yang ke-10 ada Haji Moj Jamhari 1993 sampai dengan 1999
dengan masa jabatan pada tahun 1993 sampai dengan 1998 menggantikan Sukomartono. Yang 11, Haji Wikanda Darmawijaya. Lalu bupati selanjutnya adalah Wikanda Darmawijaya dengan masa jabatan pada tahun 1998 sampai dengan 2004 menggantikan Mosdam Hari. Selanjutnya yang ke-12 ada Dr. Andes Saleh Manaf. Lalu bupati selanjutnya ada Saleh Manaf dengan masa jabatan pada tahun 2004 sampai dengan 2006 menggantikan Wikanda Darmawijaya. Selanjutnya nomor 13, Dr. Andes Heri Kosairi. Lalu bupati selanjutnya adalah Heri Kosairi dengan masa jabatan pada tahun 2006 menggantikan Saleh Manaf. Yang ke-14, Dr. Andes Teni Wisramwan. Lalu bupati selanjutnya adalah Teni Wisramwan dengan masa jabatan pada tahun 2006 sampai dengan 2007 menggantikan Heri Kosairi. Dan yang ke-15, Dr. Sadudin. Lalu bupati selanjutnya adalah Sadudin dengan masa jabatan pada tahun 2007 sampai dengan 2012 menggantikan Teni Wisramwan. Yang ke-16, Dr. Haji Neneng Hasanah Yasin. Beliau merupakan Bupati Bekasi sejak tahun 2012. Namun karena ia divonis hukum 6 tahun penjara akibat terbukti melakukan suap terkait perizinan proyek Meikarta, sehingga pada tahun 2017 ia diturunkan dan digantikan oleh Eka Supriya Atmaja. Selanjutnya yang ke-17, Eka Supriya Atmaja. Beliau merupakan Bupati Bekasi yang menggantikan Neneng Hasanah Yasin. Namun, pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melanda di Indonesia, Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja terkonfirmasi positif COVID-19 dan dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 11 Juli 2021 setelah berjuang melawan COVID-19. Kemudian Bupati Bekasi yang sudah resmi dilantik bernama Dani Ramdan. Yang ke-18, Haji Ahmad Marzuki. Bupati sementara menggantikan Eka Supriya Atmaja yang meninggal dunia sejak 23 Juli 2021 sampai 22 Mei 2022. Yang ke-19, Dr. Dani Ramdan. Beliau merupakan Bupati Bekasi sekarang sejak 23 Mei 2022. Di ruangan kedua ada masa prasejarah. Masa prasejarah. Cerita tentang Bekasi dimulai dari adanya peradaban yang disebut peradaban Buni. Dinamakan peradaban Buni atau kebudayaan Buni karena identitas keberadaan peradaban mereka pertama kali ditemukan berada di daerah Kampung Buni, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan penelitian dan pendalaman terhadap situs Buni tersebut, ternyata kompleks kebudayaan Buni meluas di sepanjang pantai utara Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Inilah salah satu situs tertua di Pulau Jawa dan kaya akan aneka peninggalan dari masa akhir prasejarah hingga masa awal kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan hasil pertanggalan karbon 14 terhadap peninggalan peradaban Buni dapat ditetapkan rentang pertanggalannya antara 1000 tahun sebelum Masehi dan 500 Masehi. Situs ini sekaligus memperlihatkan adanya kehidupan pada masa akhir prasejarah yang memiliki teknik pertanian dan tingkat kebudayaan manusia yang sudah tinggi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya peralatan yang terbuat dari logam, di samping manik-manik bahan kaca, gelang batu, perkakas dari logam, dan tembikar yang jumlahnya sangat banyak. Barang-barang tersebut ada yang ditemukan dalam keadaan masih utuh ataupun bentuk pecahan. Keberadaan situs Buni diawali dengan temuan emas oleh warga sekitar pada tahun 1958. Para arkeolog antara lain Raden Panji-Sujono yang datang ke Babelan pada 1960 nyaris terlambat. Para pencari emas yang datang dari berbagai tempat sudah menjungkir balikan setiap batu dan membongkar liang-liang di sawah demi impian akan logam mulia tersebut.
jadi emas sudah pupus. Namun Sujono dan kawan-kawannya berhasil mendapatkan ratusan benda bernilai arkeologis yang tidak diburu pencari emas. Artefak-artefak yang menjadi saksi adanya peradaban 2000 tahun lampau di Bekasi adalah seperti logam perunggu dan besi, perhiasan emas, gelang kaca, manik-manik batu dan kaca, bandul jaring, beliung persegi, beragam gerabah, besi, kapak, piring, pecahan genting, dan sisa makanan. Dari penemuan artefak, benda-benda dan kerangka manusia yang ditemukan di Buni dan sekitarnya, bisa diketahui beberapa hal, yaitu yang pertama, bahwa tempat temuan tersebut merupakan area makam para resi. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa masyarakat pada waktu itu telah mengenal sistem penguburan mayat beserta segala upacaranya. Yang kedua, keramik Buni mirip corak Sahyung dari Vietnam. Yang ketiga, ciri-ciri kebudayaan prasejarah ini adalah banyaknya penggunaan gerabah seperti piring, periuk, kendi, serta peralatan sehari-hari lainnya. Yang keempat, beberapa unsur tradisi megalitikum dapat juga dilihat seperti penyertaan bekal kubur, mayat dilengkapi manik-manik, serta beberapa menhir dan batu meja. Yang kelima, masyarakat pendukung kebudayaan Buni diperkirakan telah mengadakan hubungan perdagangan dengan bangsa lain. Kerajaan Taruma dianggap sebagai kerajaan yang masih menggunakan banyak unsur kebudayaan ini, meskipun penguasanya telah menganut agama Hindu. Yang keenam, situs percandian Batu Jaya, serta situs Kendal Jaya di Kabupaten Karawang memiliki beberapa tinggalan sisa kebudayaan ini. Yang ketujuh, menurut Ridwan Saidi, kalau dilihat dari temuan manik-manik yang banyak ditemukan di situs Buni, sepertinya kerajaan segala pasir atau kerajaan yang pernah berkuasa di daerah Buni dan sekitarnya terpengaruh oleh budaya Mesir kuno. Yang kedelapan, dari hasil uji laboratorium oleh antropolog Universitas Gadjah Mada, Teguh Jacob, terhadap kerangka manusia yang ditemukan tersebut, menunjukkan ciri-ciri Austromelanesoid dan Mongoloid. Yang kesembilan, diketahui peta sebaran beberapa situs penting masa akhir prasejarah dan masa awal sejarah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Bagian wilayah Kuning Krekeman merupakan kompleks Buni. Tanda titik hitam merupakan tempat ditemukannya situs kubur prasejarah. Tanda kotak merah merupakan tempat ditemukannya 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu yang pertama prasasti Tugu, yang kedua prasasti Pasir Awi, yang ketiga prasasti Ciaruten, Kebun Kopi dan Muara Cianten, yang keempat prasasti Jambu atau Pasir Koleangkap, yang kelima prasasti Cidangkiang. Tanda titik coklat merupakan situs upacara religi yang bukti fisiknya berupa adanya bangunan megalitik. Tanda kotak hitam merupakan kompleks percandian pada zaman kerajaan Tarumanegara. Kompleks yang ditemukan ada 2, yaitu kompleks percandian Batu Jaya dan kompleks percandian Cibuaya. Di bagian ini ada masa kerajaan Tarumanegara. Koleksi sejarah kerajaan Tarumanegara. Ruangan selanjutnya, kita akan masuk ke masa kerajaan Tarumanegara. Bekasi merupakan ibu kota kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang terkenal dengan Raja Purnamawan. Saat itu, Bekasi dikenal dengan nama Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri. Sejak abad ke-5 Masehi, pada masa kerajaan Tarumanegara, pada abad ke-8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara Pelabuhan Sunda Kelapa atau Jakarta. Jejak-jejak kejayaan Kerajaan Tarumanegara di Bekasi tercatat dalam prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Di prasasti itu diceritakan perintah Raja Purnamawan untuk menggali kali Candrabhaga atau kali Bekasi yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindari dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah kerajaan Tarumanegara.
Nah, di sini kalian penasaran gak sih sama sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara? Para ahli sepakat bahwa di Pulau Jawa, Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu bentuk pengaruh kebudayaan India dari sistem politik dan sistem sosial dari sumber yang cukup terbatas, baik sumber dalam negeri seperti prasasti dan artefak, maupun luar negeri seperti berita-berita dari Cina. Diperkirakan bahwa Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5 Masehi. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ini juga tersebar di wilayah Jakarta, Pandeglang di Banten, dan Bogor di Jawa Barat. Dalam masa ini juga ditemukan beberapa prasasti, candi, dan arka di sekitar masa Kerajaan Tarumanegara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan berjumlah 7, yaitu yang pertama ada Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman dan huruf Palawa berbahasa Sansekerta. Melansir dari laman resmi Kabupaten Bogor, tulisan dalam prasasti Ciaruteun berbentuk puisi India dengan irama anustup yang terdiri dari 4 baris. Berdasarkan pembacaan oleh Poerbat Jaraka, prasasti tersebut berbunyi, "Ini 2 kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, Raja yang gagah berani di dunia." Peninggalan Kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Kebun Kopi pada tahun 1863, tuan tanah kebun kopi yang bernama Jonathan Rick menemukannya di dekat daerah Buitenzorg, yang kini disebut dengan Bogor melansir dari laman resmi Kecamatan Cibung Bulang. Kala itu dilakukan penambangan hutan untuk lahan pekebunan kopi. Dari sanalah nama prasasti ini bermula. Selain itu, prasasti kebun kopi juga disebut dengan prasasti tapak gajah sebab seperti ada jejak sebesar tapak gajah di permukaannya. Prasasti kebun kopi ini terletak di Kampung Muara, termasuk wilayah Desa Ciaruteun Hilir, Cibung Bulang di Bogor. Menggunakan aksara Palawa berbahasa Sansekerta, pada prasasti ini tertulis, "Di sini tampak sepasang tapak kaki, yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan." Prasasti Cidang Hiang. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara terakhir yang berupa prasasti yaitu Prasasti Cidang Hiang. Prasasti yang memiliki nama lain Prasasti Munjul ini berlokasi di aliran Sungai Cidang Hiang, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 1947, keberadaan Prasasti Cidang Hiang pertama kali dilaporkan oleh T.B. Rosjan, dan berlanjut tahun 1954, Kasparis dan Bohari berhasil mempublikasikan penelitian prasasti tersebut. Prasasti Cidang Hiang ditulis di media batu andesit yang berukuran sekitar 3,2 meter dikali 2,25 meter dengan menggunakan teknik pahat. Aksara yang digunakan huruf Palawa berbahasa Sansekerta. Di sana tertulis, "Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, Yang Mulia Purnawarman yang menjadi panci sekalian raja-raja." Ada Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibung Bulang. Dilaporkan pertama kali oleh N.W. Huppermans pada tahun 1864. Prasasti ini tepatnya berada di tepi Sungai Cisadane dan kurang lebih 50 meter ke Muara Cianten. Prasasti ini bertuliskan huruf ikal atau huruf sangka, seperti yang digunakan pada Prasasti Ciaruteun B dan Prasasti Pasir Awi. Tulisan pada prasasti ini masih dapat belum dibaca. Ada Prasasti Pasir Koleangkak. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara berikutnya yakni Prasasti Pasir Koleangkak. Prasasti ini terletak di Kampung Pasir Gintung RT 2 RW 4. Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung. Melansir dari laman resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, prasasti Pasir Koleangkak pertama kali ditemukan dan dilaporkan oleh Jerik tahun 1894. Pada prasasti tersebut terdapat tulisan, "Gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya.
adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman, yang sekali waktu di Taruma dan baju zirahnya yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil mengempur kota-kota musuh. Hormat kepada pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Prasasti Pasir Awi. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yang satu ini memiliki lokasi yang berbeda dibanding 6 prasasti lainnya yang berada di daerah aliran sungai. Sedangkan prasasti Pasir Awi berada di daerah perbukitan. Prasasti Awi terletak di sebelah selatan Bukit Pasir Awi, kurang lebih 559 meter di atas permukaan laut, di kawasan hutan di perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Penemu prasasti ini adalah seorang arkeolog Belanda yang bernama N.W. Huppermans S. dan dilaporkan pada tahun 1864. Tak ada keterangan yang dapat dibaca pada prasasti ini selain pahatan piktograf berbentuk sebatang dahan dengan ranting dedaunan dan buah. Menurut laman Kemendikbud, Rogier Diederik Marius Verbeek menyatakan piktograf tersebut menggambarkan angka tahun. Namun hingga kini belum ada yang memastikannya dengan akurat. Prasasti Tugu. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yang menorehkan tulisan terbanyak adalah Prasasti Tugu. Di sisi lain, yang disayangkan prasasti ini tidak menuliskan keterangan tahun kapan prasasti ini dibuat. Melansir dari laman Kemendikbud, Prasasti Tugu ditulis dalam aksara Palawa awal berbahasa Sanskerta dalam bentuk sloka dengan metrum anustub. Cerita yang ditulis Prasasti Tugu berbunyi, dahulu atas perintah Raja Paduka Yang Mulia Purnawarman yang menonjol dalam kebahagiaan dan jasanya di atas para raja, pada tahun ke-22 pemerintahan yang gemilang, dilakukan penggalian di Sungai Chandrabhaga setelah sungai itu melampaui ibu kota yang masyhur dan sebelum masuk ke laut. Penggalian itu dimulai dari hari ke-8 gelap Palguna dan selesai pada hari ke-13 bulan terang bulan Chaitra, yaitu selama 21 hari. Saluran baru dengan air jernih bernama Sungai Gomati mengalir sepanjang 6.122 busur atau tumbak, melampaui asrama pendeta raja yang dipepunduhi sebagai leluhur bersama para Brahmana. Para pendeta itu diberi hadiah 1.000 ekor sapi. Versi lain menyebutkan melakukan penyembelihan 1.000 ekor sapi. Lalu penemuan lainnya berupa arca, yaitu arca Wisnu Cibuaya I. Arca batu dari masa kerajaan Tarumanegara yang ditemukan, salah satunya dikenal dengan nama Arca Wisnu Cibuaya yang sekarang menjadi koleksi Museum Nasional Indonesia. Arca berukuran tinggi 64 cm, lebar sekitar 26-27 cm ini menggambarkan sosok Dewa Wisnu dan pertama kali ditemukan oleh penduduk Cibuaya pada 1952. Arca ini digambarkan bertangan 4. Kepala arca mengenakan mahkota yang disebut Kirita Makuta, telinga mengenakan anting-anting berbentuk kuncup teratai, mengenakan kalung berbentuk pita dan kalung dengan hiasan bulan sabit, serta mengenakan kain polos dan ikat pinggul yang ujungnya menggantung di bagian depan. Arca Wisnu Cibuaya ini memperhatikan gaya seni arca pala yang berasal dari masa sekitar abad 8 Masehi. Lalu ditemukan juga 2 candi dan 1 prasasti tambahan, yaitu Candi Batujaya, Candi Cibuaya, dan Prasasti Batujaya. Candi Batujaya. Dari 30 situs percandian yang terdapat di situs Batujaya, setidak-tidaknya terdapat sekitar 20 candi yang telah diteliti. Semua candi-candi Batujaya ini mempunyai arah atau orientasi dindingnya ke arah timur laut barat daya atau barat laut tenggara. Jadi bukan mengarah utara selatan atau barat timur. Candi-candi Batujaya ini dibangun dengan menggunakan bata dan permukaannya dilepa dengan wajah lepa,
sejenis lapisan semen kapur yang dinamai stuko. Candi yang terpenting relatif sisa kaki bangunnya masih cukup utuh adalah Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Candi Cibuaya. Kompleks percandian Cibuaya berlatar agama Hindu. Kompleks Candi Cibuaya diketahui sejak adanya penemuan arca-arca Wisnu yang ditemukan dekat percandian tersebut. Di kompleks percandian tersebut, sedikit terdapat 6 candi. Dari 6 candi, hanya 2 yang masih ada sisa reruntuhannya, yaitu Candi Cibuaya 1 atau Lemah Dhuwur Wadon dan Candi Cibuaya 2 atau Lemah Dhuwur Lanang. Prasasti Batu Jaya. Prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di daerah kawasan situs Buni jumlahnya hanya 8 buah. Semuanya ditemukan di kompleks percandian Batu Jaya. Ketujuh prasasti tersebut adalah 1. Prasasti Bata 1, 2. Prasasti Bata 2 yang berbentuk fragmen, 3. Prasasti Emas 1, 4. Prasasti Emas 2, 5. Prasasti Emas 3, 6. Prasasti Emas 4, 7. Prasasti Terakota yang berbentuk fragmen, dan yang terakhir prasasti meterai yang berbentuk votif tablet. Berdasarkan bentuk paleografinya, aksara yang dipakai pada prasasti-prasasti itu merupakan aksara Palawa akhir. Dari bentuk aksaranya, prasasti-prasasti dari Batu Jaya dapat ditanggali berasal dari masa akhir abad 7 hingga abad 8 Masehi. Di bagian sini ada serbuan Mataram ke Batavia. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia atau yang sekarang disebut dengan Jakarta. Karena pada saat itu Batavia merupakan pusat VOC di Kepulauan Nusantara. Dan tujuan dari serangan ini adalah untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Kita berada di Bekasi abad 8 hingga abad ke-16. Saat memasuki ruangan ini, kita disambut dengan miniatur Perang Bubat atau Pasundan Bubat. Perang ini adalah perang yang terjadi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Perang ini terjadi di Pesenggrahan Bubat, tempat penginapan rombongan Kerajaan Sunda yang datang ke Majapahit. Perang ini terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Majapahit. Perang Bubat ini berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri putri dari Kerajaan Sunda yang bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi. Ada dugaan pernikahan ini didorong karena alasan politik. Oleh karena itu, hanya wilayah Sunda yang belum dapat ditaklukkan Majapahit. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan, sehingga waktu demi waktu perang pun akhirnya terjadi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai hubungan politik dan dagang Kerajaan Sunda dengan Portugis. Batu Padrao merupakan batu peringatan perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1522,
Gubernur Portugis di Malaka, yaitu George de Albuquerque, mengutus Henrique Leme untuk mengadakan hubungan dagang dengan Raja Sunda yang bergelar Samiang. Perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda dibuat pada tanggal 21 Agustus 1522. Isi dari perjanjian itu adalah: 1. Portugis dapat mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa. 2. Raja Sunda akan memberikan lada sebanyak yang dibutuhkan oleh Portugis sebagai bentuk penukaran terhadap barang-barang kebutuhan kerajaan Sunda yang dibawa Portugis. 3. Portugis bersedia membantu kerajaan Sunda apabila diserang oleh Demak atau yang lainnya. 4. Sebagai bentuk persahabatan, Raja Sunda akan memberikan hadiah 1000 karung lada setiap tahunnya. Lalu, kerajaan Sunda menyetujui perjanjian tersebut, selain karena hubungan perdagangan, juga untuk mendapatkan bantuan Portugis dalam menghadapi kerajaan Islam Demak. Di sini dapat kita lihat kembali terdapat miniatur yang menggambarkan kondisi serbuan Mataram ke Batavia, yang dimana kerajaan Mataram menyerang Belanda atau VOC. Di ruangan ini adalah di mana sejarah Kota Bekasi dibawa kekuasaan Belanda, di mana Belanda pelajaran pertama Belanda ke Nusantara pada 1596 dan berkembang awal VOC di Nusantara pada 1602. Di ruangan selanjutnya, tepatnya di lantai 2, terdapat sejarah mengenai Kota Bekasi di bawah pimpinan Belanda. Pada 1595, Kompeni Van Veren membiayai sebuah ekspedisi pertama para pedagang Belanda ke Nusantara yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Keputusan untuk berlayar ke Nusantara disebabkan oleh kondisi perdagangan di Eropa yang tidak menguntungkan Belanda. Pelayaran pertama ke Nusantara dilakukan di bawah kepemimpinan Cornelius de Houtman yang keberangkatannya dari Amsterdam. Pada 22 Juni 1596, Cornelius de Houtman merapat di Pelabuhan Banten membawa misi dagang. Armada ini diterima dengan baik oleh Sultan Banten. Namun, pada pelayaran pertamanya, Belanda gagal mewujudkan jalur perdagangan di Nusantara. Pada tahun 1602, Staten General Republik Kesatuan 7 Provinsi mengesahkan berdirinya Vereniging Oost-Indie Compagnie atau VOC dengan tujuan mengamankan kepentingan-kepentingan perdagangan Belanda di Nusantara dan mengirim rempah-rempah dari Nusantara ke Belanda. Untuk tujuan ini, Staten General memberikan hak oktroi kepada VOC. Dalam pembukaannya dikatakan bahwa VOC dibentuk untuk menyediakan arah dan memberi navigasi bagi perdagangan di Hindia Timur. Pada 22 Maret 1602, VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Isi hak oktroi
VOC adalah yang pertama, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan termasuk Nusantara. Kedua, merekrut pegawai atas dasar sumpah setia. Yang ketiga, membentuk angkatan perang. Yang keempat, melakukan perang. Yang kelima, membangun benteng. Yang keenam, mengadakan perjanjian di seluruh Asia. Dan yang terakhir, mencetak serta mengeluarkan mata uang. Pada tahun 1610, setelah gagal menjadikan Banten sebagai pusat aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, Jayakarta dijadikan sebagai pusat perdagangan seiring dengan pendirian kantor dagang VOC. Untuk mengantisipasi serangan Banten dan perusahaan dagang Eropa lain, Jan Pieter John memerintahkan membangun benteng pertahanan. Benteng itu selesai dibangun pada 12 Maret 1619 dan diberi nama Head Castle van Batavia. Dari benteng inilah John menyuruh kekuatan militernya sehingga pada 30 Mei 1619 VOC berhasil menguasai Jakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Dari Batavia, VOC setahap demi setahap melebarkan sayap kekuasaannya. Setelah orang-orang Belanda membangun kekuatannya di daerah pesisir, mereka kemudian mulai memperhatikan daerah pedalaman Tatar Sunda. Pada Oktober 1677, VOC menerima wilayah Priangan Timur dari Mataram. Pada 19-20 Oktober tahun 1677, Raja Mataram saat itu mengadakan perjanjian dengan VOC, yang salah satu butir kesepakatannya adalah menyerahkan wilayah Priangan kepada VOC atas jasanya menyelesaikan perebutan kekuasaan di Mataram. Berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Bekasi kemudian berada di bawah kekuatan VOC. Dan pada 1740 VOC menegaskan bahwa seluruh pesisir pantai utara Pulau Jawa berada di bawah kekuasaannya, sehingga menjadi daerah hukum VOC. Pada 31 Desember 1799, terjadi perpindahan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Hindia Belanda. 31 Desember 1799 dikeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa alasan pembubaran VOC adalah ketidakmampuan VOC membayar utang-utangnya karena perilaku korup dari para petinggi VOC. Pada masa awal kekuasaannya, Daendels dan rekan-rekannya yaitu Peter Gerardus van Overstraeten, Johannes Sieberg, dan Albertus Henricus Wyss membangun 3 pemerintahan setingkat prefektur. Wilayah Bekasi termasuk ke pemerintahan de Stad Batavia, de Omelanden, en Jacastres, Prager, Boven-Landen. Namun pada Mei 1811, Daendels ditarik ke Belanda. Kedudukannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda digantikan oleh James Willem Janssens. Lalu pada 17 September 1811, Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens secara resmi menyerahkan Pulau Jawa kepada Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Pada masa pemerintahan Raffles, wilayah administrasi Bekasi tidak mengalami perubahan. Pada 1816, kekuasaan Raffles berakhir pada 1816 dan sejak saat itu Pulau Jawa dan pulau lainnya di Nusantara kembali berada di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Untuk mengambil alih kekuasaan di Nusantara, dibentuklah Komisaris Jenderal Hindia Belanda. Mereka tidak mengubah status Bekasi sebagai tanah partikelir dan hanya memperketat aturan-aturan pengelolaan tanah agar tidak menimbulkan perlawanan di kalangan penduduk. Sebagai dampak tekanan ekonomi dari tuan tanah di daerah Bekasi dan sekitarnya, kemunculan gerakan sosial. Salah satu bentuknya adalah perbanditan yang marak terjadi di daerah Batavia, Omelanden. Salah satunya adalah aksi yang dilakukan oleh Entong Tolo. Entong Tolo melakukan aksi perampokan dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 1904 sampai 1908 sampai akhirnya tertangkap di daerah Onderdistrik Sawangan pada 29 November 1908.
Yaps, Entong Tolo. Dia adalah seorang perampok handal, namun jauh di lubuk hatinya, dia adalah seorang yang baik hati. Dia suka berbagi dengan orang lain. Entong Tolo pernah merampok tuan tanah. Sepak terjang Entong Tolo dalam dunia perbanditan di daerah Partikelir Bekasi memiliki karakter yang berbeda. Ia memilih untuk merampok para tuan tanah dan orang-orang kaya, kemudian membagikan sebagian jarahannya untuk rakyat yang terbebani oleh pajak dari tuan tanah tersebut. Akibat pajak oleh para tuan tanah, kehidupan rakyat itu menjadi terbebani. Oleh karena kondisi tersebut, Entong Tolo membagikan sebagian hasil rampoknya kepada rakyat untuk membantu kehidupan mereka. Atas tindakannya, penduduk Mr. Cornelis menyegani Entong Tolo karena jiwa sosialnya tersebut. Namun, akibat dari aksinya tersebut, Entong Tolo menjadi salah satu bandit yang dicari-cari oleh pemerintahan Hindia Belanda. Para polisi kemudian sana-sini bergerak mencari keberadaan Entong Tolo. Namun sayang sekali, setelah melakukan berbagai perampokan selama kurang lebih 4 tahun, dari tahun 1904 sampai 1908, atas bantuan Camat Sawangan, dan pada 29 November 1908, Entong Tolo dapat ditangkap oleh polisi di wilayah Onder Distrik Sawangan. Selama masa tahanan, polisi mencari saksi-saksi yang dapat memberatkan keterangan mengenai kejahatan Entong Tolo. Namun, tidak ada satupun yang ingin memberikan keterangan. Akibatnya, selain aparat hukum yang kekurangan bukti, serta tidak adanya keterangan yang memberatkan, maka hal ini menjadikan salah satu alasan Landrat Bekasi tidak dapat melanjutkan perkaranya. Dan pada 14 November 1910, J.A. van Arken, Administrator Benislands Bestuur, menerbitkan sebuah ketetapan yang isinya membuang Entong Tolo ke Manado. Hal ini karena ada kekhawatiran apabila Entong Tolo dilepaskan, maka akan terjadi kekacauan kembali. Nah, di ruang ini ada masa pergerakan nasional dan masa pendudukan Jepang. Sejarah masa pergerakan nasional dan Jepang. Sekitar tahun 1908 sampai 1942 merupakan masa pergerakan nasional. Masa ini dirasakan oleh seluruh pemuda-pemudi di Indonesia, khususnya di Bekasi.
Salah satu organisasi pergerakan nasional yang juga berhubungan dengan Bekasi adalah Sarekat Islam atau SI. Sejak 1908, lahir pergerakan nasional yang ditandai dengan kemunculannya organisasi pergerakan. Muncul baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Beberapa organisasi dibentuk antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, Paguyuban Pasundan, Jong Celebes, Jong Andalas, Jong Borneo, dan sebagainya. Namun demikian, gelombang pergerakan nasional ternyata tidak begitu berpengaruh di kalangan rakyat Bekasi. Baru pada 1913 sampai 1914, pergerakan nasional menunjukkan geliat nyata di Bekasi seiring dengan berdirinya Sarekat Islam atau SI Lokal Bekasi. Mas Gunawan, Ketua Sarekat Cabang Jawa Barat, merupakan orang yang membawa dan mendirikan Sarekat Islam di Batavia pada 1913. Pada tahun yang sama, Raden Danu Miharjo mendirikan Sarekat Islam di Afdeling Mr. Cornelis. Sarekat Islam pun didirikan di Cibarusah di bawah pimpinan Raden Djoko Soekarno. Untuk menekan pengaruh Sarekat Islam, pada Oktober 1913, asisten residen Mr. Cornelis, Cohen, mengubah nama organisasi itu menjadi Jamiatul Islamiyah atau DI. Pada 6 September 1914, Residen Batavia menyetujui keberadaan Sarekat Islam di Bekasi di bawah pimpinan Haji Ibrahim. Masa pendudukan Jepang. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Sajak karya Chairil Anwar di atas menggambarkan betapa hebatnya pertempuran yang dilakukan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan di front Karawang Bekasi pada masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949. Saat itu, para pejuang kemerdekaan ibu kota memilih front Karawang Bekasi untuk bergerilya melawan Nika, Netherlands Indies Civil Affairs Officer. Sejak zaman pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 hingga masa-masa kemerdekaan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Jakarta sangatlah buruk. Beras menjadi komoditas strategis di masa Jepang. Beras dilarang diperdagangkan secara bebas karena dibutuhkan untuk suplai makanan di medan perang. Akibat hilang dan berkurangnya suplai beras, rakyat harus berjalan kaki atau naik kereta api berjubel-jubel untuk mencari beras ke daerah Tambun dan Bekasi. Pada masa itu, Jepang juga mengeluarkan uang semau-maunya. Hingga untuk mendapatkan 5 liter beras, orang harus membawa uang sebantal atau sebakul. Maklum, inflasi kala itu sudah nggak kehitung lagi. Pokoknya, Jepang asal mencetak uang hingga nilainya merosot tajam. Ketika tentara sekutu mendarat di Tanjung Priok 29 September 1945, tentara Belanda atau Nica ikut mendompleng. Agar dapat berkuasa kembali di bekas tanah jajahannya, mereka menduduki beberapa bagian wilayah Jakarta, terutama gedung-gedung strategis. Maka terjadilah pertempuran di seluruh kota yang tidak seimbang antara pasukan bambu runcing dan golok dengan musuh yang menggunakan senjata mutakhir. Pada November 1945, pemerintah RI mengeluarkan suatu pengumuman bahwa semua badan organisasi bersenjata akan beralih keluar kota karena Jakarta ditetapkan sebagai kota diplomasi. Kesatuan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang bersenjata dipindahkan ke arah Jakarta Timur, yaitu ke Cakung, Bekasi, Tambun, Karawang, Lemah Abang, Cibarusah, Karawang, dan Cikampek.
Daerah-daerah itu merupakan gudang beras yang harus dipertahankan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Sementara penduduk sipil banyak yang hijrah ke Yogyakarta, seperti yang dilakukan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, para menteri, dan pejabat tinggi negara. Mereka tidak sudi bekerja di kantor-kantor dan jawatan yang dikuasai Belanda. Almarhum Dr. Satrio yang pernah menjadi dokter di medan perang menceritakan jatuhnya pesawat Palang Merah Sekutu atau Inggris yang menjadi pemicu Perang Karawang Bekasi. Para penumpangnya sebanyak 26 orang ditangkap oleh orang Bekasi. Setelah 1 malam dikerem, lalu semuanya dibunuh. Mereka dikubur secara massal. Jatuhnya pesawat Palang Merah itu mengakibatkan Sekutu melakukan tindakan balas dendam dengan menjadikan Bekasi lautan api. Pada 13 Desember 1945, Sekutu sekali lagi melancarkan serangan terhadap Bekasi. Front pertahanan para pejuang dihujani 200 peluru meriam. Infanteri dan kavaleri mereka menyerang Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Pada malam harinya, pihak pejuang melakukan serangan balas dari jarak dekat oleh pasukan Golok yang membawa granat tangan. Akibatnya, Sekutu mengundurkan diri dari Bekasi ke Jakarta. Kemudian diikuti pertempuran di jalan-jalan menuju Bekasi. Dalam pertempuran ini, pasukan Haji Darip, seorang ulama Bekasi, banyak ambil bagian dalam mempertahankan Bekasi. Tekad rakyat untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan mulai dikobarkan sejak berlangsungnya Rapat Raksasa Ikada pada 19 September 1945. 2 hari sebelum rapat, yaitu 17 September malam, di Jakarta berkeliaran mobil-mobil, tank, panser, wagon, dan juga tentara Jepang yang mengumumkan bahwa rapat Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, dilarang. Pada malam keesokan harinya, yaitu 18 September, Jepang yang sebulan sebelumnya telah menyerah kepada Sekutu, kembali mengeluarkan larangan. Larangan itu ternyata tidak dihiraukan, yang telah dipersiapkan dan diumumkan secara luas, termasuk keluar kota Jakarta. Kira-kira pukul 10 pagi pada 19 September 1945, berduyun-duyun dari semua jurusan rakyat berdatangan. Tidak kurang dari 1 juta orang menghadiri rapat raksasa Ikada di tengah-tengah keberadaan tentara Jepang yang berjaga-jaga dengan bayonnya terhunus. Padahal penduduk Jakarta ketika itu hanya sekitar 600.000 jiwa. Banyak yang datang dari Bogor, Depok, Karawang, Bandung, dan ada juga yang dari Jawa Tengah. Haji Muhammad Amir yang saat ini sudah berusia 85 tahun, yaitu Ketua Umum Dewan Harian Angkatan 45 yang hadir pada peristiwa 63 tahun lalu itu menuturkan, "Sampai saat ini saya belum pernah melihat demo sebanyak dan setertib rapat Ikada. Tidak ada seorang pun yang merusak." Begitu kata Bung Karno dalam pidatonya yang amat singkat, menyerukan agar mereka tenang dan kembali ke tempat masing-masing. Rakyat pun mematuhinya. Bagaimana pentingnya semangat 19 September 1945, almarhum Ali Sadikin pernah mengatakan, "Tidak akan ada Bandung Lautan Api bila tidak ada proklamasi 17 Agustus 45 dan rapat raksasa Ikada. Juga tidak akan ada perang 5 hari di Semarang, bahkan tidak ada Hari Pahlawan 10 November 1945 di Surabaya kalau tidak ada rapat besar Ikada 19 September 1945.
Di ruangan terakhir, pengunjung disuguhkan dengan kesenian, perkembangan sosial budaya, wisata alam, dan kuliner khas dari Bekasi. Kesenian khas Bekasi yaitu tari topeng, tanjidor, ulungan, jaipongan, dan calung. Perkembangan sosial budaya pada situs wisata budaya yaitu Gedung Pakpak, Rumah Tuan Tanah Pebayuran, Masjid Mujahidin Cibarusa, dan Saung Ragon. Perkembangan sosial budaya pada situs wisata alam yaitu Situ Ciberem, Danau Marakas, dan Desa Wisata Muara Gembong. Kuliner khas Bekasi yaitu sayur gaus pucung, kue rangi, bandeng rorot, kue biji ketapang, kue akar kelapa, dan dodol Bekasi. Dan berikut penampilan batik khas Bekasi. Wah, gak kerasa juga ya, kita udah ada di pengunjung video nih. Gimana menurut kalian? Worth it gak museumnya? Canggih lagi buat para milenial. Museum ini sangat cocok dikunjungi oleh kaum milenial. Pasalnya, banyak sekali spot foto yang instagramable. Nah, itulah sejarah di balik berdirinya Museum Digital Gedung Juang Bekasi yang saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Bekasi dan menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah. Gedung yang sempat terbengkalai ini akhirnya bisa disulap menjadi museum modern yang dipenuhi dengan teknologi digital dan tentunya sangat cocok dikunjungi oleh para kaum milenial. Oh iya, untuk info nih, jam operasional museum ini adalah mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Jika kalian ingin mengunjungi museum ini, kalian bisa datang jam setengah 8 pagi agar tidak terkena macet. Walaupun kemarin nih ya, saat kita datang ke sana, museum ini ternyata baru buka jam 9 lewat. Eits, tapi tidak apa-apa, karena sambil menunggu museum buka, kita bisa menikmati pemandangan kolam di luar museum yang sangat indah. Dan juga di sana ada 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terletak di pinggir kolam. Dan kalian tahu apa yang lebih menyenangkan lagi? Masuk ke museum ini gratis loh. Jadi worth it banget nih buat para milenial yang zaman sekarang maunya serba gratis. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Museum Bekasi.